Awal mula COVID-19 ini sudah tidak asing terdengar di telinga masyarakat dunia karena Cina tercatat sebagai negara pertama yang melaporkan COVID-19 di dunia. Untuk pertama kalinya, Cina melapor adanya virus ini pada tanggal 31 Desember 2019 yang sebenarnya terjadi sudah dari tanggal 8 Desember 2019, tetapi belum dibenarkan adanya virus ini. Infeksi pernapasan akut ini yang menyerang paru-paru terdeteksi di Wuhan, Provinsi Hubei, Cina. Menurut pihak berwenang, beberapa pasien adalah pedagang yang bekerja di pasar ikan Huanan. Penyebaran virus corona melalui droplet. Penularan virus corona ini bisa terjadi melalui droplet saat seorang batuk, bersin, bernyanyi, berbicara, hingga bernafas. Karena saat melakukan hal-hal tersebut, udara yang keluar dari hidung dan mulut mengeluarkan partikel kecil atau dalam jarak dekat. Kedua, penyebaran virus corona melalui udara. Setelah mendapat kritikan dari ratusan ilmuwan terkait penyebaran virus corona ini, akhirnya WHO pun mengakui. Organisasi tersebut mengakui adanya bukti bahwa virus corona itu bisa menyebar melalui partikel-partikel kecil yang melayang di udara. Penyebaran virus corona melalui permukaan yang terkontaminasi. Cara penularan virus corona ini terjadi saat seseorang menyentuh permukaan yang sudah terkontaminasi oleh seseorang yang sudah batuk ataupun bersin. Jumlah kenaikan COVID-19 di Indonesia bertambah pesat. Jumlahnya tidak hanya satu, bahkan beratus-ratus orang. Kenaikannya cukup drastis di Indonesia. Perkembangannya setiap hari. Makanya pemerintah menganjurkan kita untuk PSBB di dalam rumah. Para medis juga bekerja sama untuk menyembuhkan pasien-pasien yang terkena penyakit corona. Bahkan karena sering membantu pasien yang terkena corona, di medis juga ada yang terkena penyakit corona. Tapi nggak semuanya ya, cuma beberapa aja. Kita juga dapat mencegah penyakit ini. Meskipun kita nggak bisa menghilangkannya, tapi kita juga bisa mencegahnya dengan hal-hal yang kecil. Contohnya, 1. Memakai masker. Kita dianjurkan memakai masker di luar rumah ataupun di dalam rumah. Contohnya, jika kita berpergian keluar rumah, kita harus memakai masker supaya mencegah penyakit ini. Karena kalau kita ngomong tanpa menggunakan masker, itu juga bisa menyebabkan penularan penyakit corona. Kalau dalam rumah, kita memakai maskernya kalau misalnya ada tamu dari luar yang gak kita kenal, kita harus memakai masker. Atau enggak, kalau misalnya kita lagi ngambil paket, kita juga harus memakai masker. Yang kedua, itu cuci tangan. Kita harus mencuci tangan yang paling bagus itu 20 detik di air yang mengalir. Yang ketiga, kita harus mencegah pola makan. Penting banget untuk menjaga pola makan saat PSBB kayak gini. Yang keempat, itu kalau kita keluar rumah, kita wajib bawa hand sanitizer supaya kalau misalnya nggak ada tempat untuk cuci tangan, kita pakai hand sanitizer karena kita nggak tahu kan tempat-tempat yang kita kunjungi, misalnya kayak restoran. Kan banyak banget orang yang ke restoran dan duduk di meja, jadi kalau kita nggak pakai hand sanitizer terus kita pegang sendok atau mejanya, pasti kan kita juga bisa terkena penyakitnya juga, jadi kita mencegah aja. Yang kelima, kita dianjurkan untuk berjemur di sinar matahari, gunanya untuk menambahkan imunitas yang ada di dalam tubuh kita. Yang terakhir, kita juga bisa berolahraga. Ya, penting banget berolahraga supaya kita memiliki tubuh yang sehat juga. Karena kan olahraga itu penting juga buat kita. Terus kita juga dianjurkan untuk bekerja di rumah dan belajar di rumah. Belajar online dan bekerja online. Ayo kita cegah corona demi Indonesia.